ini adalah berdasarkan berdasarkan ya skema kehidupan. Ada masa-masanya, masa-masa lagi aktif-aktif uang gitu. Anak-anak nanti mulai sekolah, anak-anak bekerja nanti uangnya masih ada kan, jadi Iya gitu benar. sih. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya itu bukan artinya berhenti bekerja sih Kak. Tetap bekerja, tapi hanya menurunkan segi produktivitas saja. Itu sih Kak. Mm-mm, mm-mm. Itu. Ini berarti kalau menurut Kak Sela tuh ya, maksudnya di tengah kondisi yang sekarang ya, terus juga kalau untuk belanja ya, ini tuh banyak yang pay later gitu ya Kak ya. Menurut Kak Sela tuh gimana? Nah terus juga maksudnya ada nggak sih tips-tipsnya buat kita menghadapi di kondisi ekonomi yang seperti ini? Oke. Sebenarnya tadi Kak, pay letter itu kan kita pakai kan biasanya untuk konsumtif Kak. Mm-mm, mm-mm. Artinya itu bisa kita cover pakai gaji kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya ini balik lagi ke mindset mindset kita. Makanya itu budgeting itu harus strict. Budgeting itu udah di ini. Jadi kalau misalnya tidak bisa tidak saat ini belum 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 butuh, artinya nggak usah dibeli dulu. Misalnya baju masih bisa dipakai, masih banyak yang apalagi perempuan ya bisa dua lemari masih bilang belum punya baju gitu kan. Iya, Jadi sebenarnya balik lagi Kak ke mindset. Jadi ketika orang sudah bilang saya nggak mau berhutang, artinya sebenarnya itu kebiasaan sih Kak, kebiasaan buruk yang berulang-berulang terus gitu. Dan pada dasar prinsipnya adalah kalau saya sih bilang untuk kebutuhan dasar itu kalau nggak hutang gitu Kak. Yang hutang itu artinya ya kebutuhan ya kalau misalnya KPR juga dipikirkan lagi gitu PR-nya, dipertimbangkan lagi bunganya bagaimana gitu sih. Apa apakah bunganya flat atau floating atau mix mix float fix dulu baru floating itu yang menjebak gitu ya kondisi saat ini gitu ya itu eh, dicek lagi gitu sebenarnya dan kayak mobil gitu pada saat melakukan kredit mobil kan harganya langsung turun nggak seperti rumah atau apa gitu jadi sebenarnya aku sangat belajar sama orang-orang yang eh, nggak berhutang gitu Kak. Karena emang tuh makanya menciptakan kondisi aman di tengah situasi negara saat ini adalah ya kuncinya satu Kak. Jangan pay later udah gitu. Itu iya, sih. iya. Jangan, jangan coba-coba gitu. Ada Karena uang beli, nggak ada uang udah stop ya, gitu ya. ya nikmatin aja sebenarnya. Oke Itu Kak, Kak iya Amel. benar. Ha. Jadi kalau kalau Ya, misalkan ke kalau tadi yang pertama mungkin nabung dulu ya dari setelah pengeluaran kita, budgeting tadi, terus pengeluaran, kita nabung, menyisihkan karena menabung juga itu presentasinya nggak besar gitu ya Kak. Dan di tengah kondisi yang memang banyak harga-harga yang naik, kebutuhan meningkat, mungkin masih banyak orang yang menabung juga sulit gitu ya Kak. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri ya, kalau kita bisa mengaturnya gitu ya. Jadi menyisihkan dari sejak sekarang gitu ya, karena kita nggak tahu nih nantinya kondisi ekonominya bakal kayak apa gitu ya Kak ya. Dan baru dan kalau kita bisa nanti harus. naik ke yang tadi ya investasi dan lain-lain gitu ya.
Ya, ke proteksi dulu Kak, baru ke investasi. Mm-mm. Jadi eh, kita harus lebih mindful aja sih Kak. Karena memang apa ya, saya percaya sih kalau uang itu adalah energi gitu. Karena memang ketika kita bilang mendapatkan uang itu sulit, ya besok beneran sulit gitu. Jadi kadang-kadang emang yang memang harus yang eh, selalu bilang ini mudah gitu. Semua mudah gitu. Jadi kemarin aku juga baru baru banget dapat apa ya, ketika kita kayak misalnya kemarin aku baru pengalaman gitu ya. eh Kayak aku mau orang tua aku ngechat gitu, minta tolong ditransferin gitu. Terus aku ya udah, iya nanti gitu. Mm. Eh, entah kenapa apa yang orang tuaku minta nominalnya, dan itu aku dapat transferan sesuai orang tuaku meminta gitu. Jadi Mm. kadang-kadang oh ternyata dimudahkan ya gitu, nggak sulit gitu, segala sesuatunya ketika kita mau berusaha hmm, ada gitu jalannya. Dan aku tuh sampai amazed gitu, ini aku tadi ternyata aku nggak ngeluarin pakai tabunganku sendiri gitu mau transfer, tapi aku dikasih ditransfer orang gitu atas pekerjaan aku sesuai apa yang orang tua aku minta gitu. Oh iya, oh ternyata akhirnya aku mengerti gitu. Oh ternyata mindset itu berpengaruh gitu untuk hidup tenang, hidup nyaman juga kadang-kadang ya ternyata jalannya itu eh, tidak tidak eh, diduga-duga. Yang awalnya aku berpikir oh nanti aku pakai keluar dari uang tabunganku, ternyata enggak, aku dibayar orang ternyata, jadi tabunganku aman gitu. Jadi oh gitu, cara 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 Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi uang itu harus kita bilang uang itu mudah gitu. Jadi jangan bilang uang itu jahat, uang itu susah. Iya, Akhirnya jadi itu tuh Kak. Jadi semakin kita anxiety sih, jadi iya semakin benar. cemas gitu. Heeh. Katanya ya emang ada pepatah yang bilang juga kayak gitu Kak. Kalau kita pikirannya baik, maka uang itu akan datang terus gitu ya. Jadi selama kita masih bisa mengusahakan, uh, ya itu makanya aku bilang kurang-kurangin sih berita yang buruk. Kalau dapat konsumsi berita dipilih-pilih aja sih sebenarnya untuk menghindari rasa panik kita di saat kondisi kayak gini gitu sih. Gitu. Scrolling, scrolling juga kalau bisa dibatasi juga sih Kak. Ya, ini ya tergantung yang dilihat itu membawa efek positif atau negatif gitu ya Kak ya. Iya, iya, iya lebih lebih begitu sih. Sebenarnya aku sih ada ya uh, mindset itu ternyata jadi semakin kita semakin takut semakin ini. Jadi sebenarnya kan takut itu kan vibrasinya tuh rendah gitu kan ya. Jadi eh, kita harus lawan tuh. Jadi jadi caranya gimana? Ya aku selalu ngucapin tuh, aku mantranya gini. Aku aku aman, apa yang aku butuhkan selalu aku dapatkan. Jadi aku selalu begitu cara menghibur diriku ketika aku lagi takut, aku selalu bilang nih, aku aman, apa yang aku butuhkan selalu aku dapatkan. Gitu. Jadi itu caraku ini sih Kak. Kalau di sama juga dengan ekonomi juga gitu aja sih. Jadi kita harus harus banyak-banyak bersyukur apa yang kita makan hari ini. Jadi selalu terima kasih gitu. Ya, itu sih Kak. Iya benar. Jadi untuk kondisi saat ini lebih lebih bersyukur gitu aja sih. Kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa dikasih rezeki untuk apa makan, gizi kita dan anak-anak masih terjaga gitu sih Kak. Mm-mm. Iya benar. Heeh. Yang utama itu ya Kak ya. Oke, kalau dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman ya.
Ada yang raise hand nih Kak. Givari, ya silakan Kak Givari. Boleh. Eh, oke Kak, kenalin dulu saya Givari. Mungkin backgroundnya sekarang lagi kerja double job di Jogja dengan ya karena Jogja jadinya ya udahlah double job gitu kan. Kemudian ya saya salah satu yang sekarang lagi pay letter, ya kan, pay letter dan Hmm, lagi progres juga dalam menyelesaikan itu. Ya. Eh, Mulai berkurang, maksudnya di bulan depan itu sepertinya terakhir yang membludak, sisanya udah jatuhnya udah aman. Nah, berarti gimana nih? Ke depannya ini kan spare yang biasanya digunakan untuk membayar tagihan atau pay later ini kan sudah tidak ada nih. Nah, Hmm. sisa spendingnya itu bagusnya kemana? Kalau yang tadi kan apakah ke di apa ditabung dulu untuk yang dana darurat itu atau ya itu dan darurat kan pikirannya orang kan mungkin ya udah uang yang diem yang ditabung di bank. Cuman kan yang seperti kakak bilang tadi kalau di bank kan dia tidak begitu berkembang kan. Kemarin sih ini masih jadi opsi gitu. Saya apakah ini bakal ke pasar modal atau kalau mau yang main high risk high return sekalian ke kripto mungkin atau kalau emas kan kayaknya terlalu long term ya eh, untuk ya untuk dijadikan entah itu tabungan atau eh, tabungan atau dana darurat kan. Oke. Jadi Mas Givari, selamat ya udah mau mulai mencicil. Jadi memang kita harus harus bebas ya, Mas. Thank you loh udah mau berubah eh, menuju kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi nantinya ketika menggunakan uang sekarang lebih mindful gitu ya, Mas ya. Nah, kalau saran saya itu adalah tadi Mas Givari sebenarnya goalsnya apa nih? Eh, Tujuannya setelah lunas hutang mau apa? Udah berpasangan atau belum? Belum, masih single. Tuh. Oke, kalau masih single sebenarnya eh, Mas Givari sekarang bikin dana darurat dulu, tapi kalau mau main, mau coba investasi, jangan langsung ke kripto. Jadi langsung yang tipis-tipis aja dulu gitu. Jadi yang pengembangannya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu high risk gitu. Karena eh, nantinya kan ini kan Mas Givari kan masih ada goals-goalsnya nih. Kalau lebih baik tabungan aja dulu. Jadi sebenarnya savingnya di sini dulu nih dikuatin. Nah, nanti sekarang eh, apa namanya udah punya insurance atau gimana kesehatannya dicek lagi gitu. Nah, nanti kalau uangnya ternyata udah lebih banyak, tapi kan pasti ngumpulin nanti kan ada proses menemukan pasangan gitu. Nanti goalsnya udah beda lagi tuh Mas. Jadi sebenarnya selama masih single di sini aja dulu. Kalau misalnya nanti apa namanya mau investasi yang sambil belajar yang kecil-kecil aja dulu. Karena kan investasi itu kitanya juga harus ngerti juga gitu mau yang bagaimana gitu. Kalau jujur aja kalau saya sendiri saya moderat gitu. Jadi saya nggak nggak agresif juga, nggak berani juga saya. Karena kan saya punya keluarga dan punya anak gitu. Kalau saya taruh berani di itu kan, karena kan yang muda-muda biasanya berani nih, taruhnya langsung belum stabil di bawah udah saham gitu kan. Atau aku juga banyak nemuin kayak gitu sih Mas. Jangan sampai nanti jatuhnya kalau hilang, loss, ujung-ujungnya kredit lagi. Jangan sampai pola yang lama diulang lagi. Jadi mendingan di 50-50 aja lah. Banyakin tabungan dulu sedikit, terus mulai pelan-pelan dibagi lagi. Taruh aja di reksadana aja dulu, sambil belajar sih Mas. Itu sih. Itu saya nggak belum bisa ngasih pendapat yang
apa mengenai kayak kripto atau apa gitu. Memang kalau dengar-dengar dari teman-teman seru juga gitu ya. Cuman sebenarnya kayak saya tipenya yang tengah-tengah nih, moderat. Jadi ya udah. eh, jadi lebih baik stabil dulu ya Mas ya. Siapin dana daruratnya dulu. Oke. Selamat. Mm-mm. Gimana Mas Gifari jawabannya? Apakah sudah cukup membantu dari Kak Sela? Cuman kalau kan kemarin tuh ada yang ngomong 3 bulan lah, 6 bulan, bahkan sampai setahun. Itu berarti gimana nih? Untuk yang case-nya, case-nya saya nih kan, oke masih single, Ya, usia sekarang baru 24 gitu kan. Berarti ya. amannya atau enaknya berapa? Sekarang kan yang kerja misalnya nih Mas, 6 bulan itu kan masih sulit ya. Kayaknya kalau misalnya nih di layoff gitu, tiba-tiba eh, kontrak nggak diperpanjang untuk mencari kerjaan lagi, kayaknya 6 bulan itu untuk kondisi saat ini kayaknya nggak stabil, belum. Dia lebih baik Mas Gifari eh, save kalau lebih aman 12 sih. Karena kondisi saat ini tuh, bukan sulit, saya bilang lebih challenging kayak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Itu sih. Atau kalau enggak Mas Givari, mulailah nabung, 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 buka, m- bikin modal. Jadi bikin usaha. Nah, nanti kalau misalnya kalau mau bikin modal atau nabung-nabung untuk modal, itu tadi saya pesannya satu, nanti eh, uang modal jangan dicampur sama uang operasional. Jadi kalau misalnya kamu ngeluarin modal misalnya 10 juta untuk usaha barumu, ya udah 10 juta itu jadi di pembukuan yang baru. Nanti ketika udah BEP, 10 jutanya kamu balikin ke uang yang kamu pakai buat modal itu gitu. Jadi secara pembukuan apa itu harus dibedain sama pengeluaran. Jadi biar kelihatan untungnya di mana. Kalau kamu mau dapat gaji, kamu ambil dari yang pembukuan bisnis gitu sih. Jadi sih itu trik sederhana kalau udah mau mulai usaha itu sih, Mas. Oke, gitu Mas Gifari. Gimana Mas Gifari? Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Sudah nggak? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Semoga membantu ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi kah? Mumpung masih ada waktu. Oke. Kalau tidak ada, teman-teman bisa bantu isi feedback sharing session hari ini ya di kolom chat udah aku lampirkan untuk linknya ya. Kemudian juga mungkin teman-teman yang nanti masih mau tanya-tanya sama Kak Sela atau mungkin malu-malu di sini ya Kak Sela ya, bisa langsung kontak Kak Sela ya Kak ya. Kita nggak apa-apa langsung DM aja untuk Mm. sekedar sekedar sharing, boleh DM aja. Iya, DM aja ya. Itu untuk Instagramnya tadi Ya, udah aku cantumin juga di kolom chat. Nanti teman-teman yang mau update sesi sharing session hari ini di Instagram Story bisa tag kita ya, konselor karir, Kak Sela atau juga saya. Nah, eh, selain itu, untuk konselor karir sendiri kita ada acara terdekat ya. Itu untuk perayaan first anniversary-nya konselor karir itu kita ada program CSR di tanggal 26 Oktober besok di hari Minggu, yaitu kolaborasi dengan anak prasejahtera Camp Pijar di Depok. Nah, buat teman-teman yang memang mau berdonasi atau eh, ikut gerakan ini, misalnya ikut menjadi fasilitator atau mungkin menjadi donatur baik dari personal ataupun UMKM, boleh banget ya langsung kontak ke konselor karir atau bisa langsung chat kontak yang ada di link di bio-nya konselor karir. Oke. Dan ini sumbangannya tidak harus bernilai tunai atau dana, tapi kalau misalkan yang non materi juga bisa ya. Jadi apakah itu buku, pakaian dan lain-lainnya yang memang niat untuk disumbangkan itu boleh banget. Kemudian juga dari konselor karir sendiri
kita ada kegiatan free hybrid career and life coaching dengan topik Design Your Ikigai. Nah, ini Design Your Ikigai ini konsepnya itu Jepang ya. Nanti seperti apa itu akan diupdate langsung dari tim konselor karir. Yang buat teman-teman yang berminat bisa banget update terus, ikutin terus untuk postingan dari konselor karir dan juga di grup WA-nya konselor karir. Oke. Oke Kak Sela, mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan nih buat teman-teman apa namanya untuk menghadapi perekonomian sekarang ya, gitu. Biar kita tetap semangat dan tidak gampang tergoda ya Kak ya. Apalagi sekarang itu banyak godaan untuk anak-anak muda ya khususnya ya, yang lagi semangat-semangat kerja, tahu-tahu terjebak pinjol atau judol gitu ya Kak ya. Ya, eh, ya untuk kondisi saat ini ya pesan saya ya satu itu ya kita kita harus menciptakan rasa aman terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita menerima sesuatu masukan yang bikin kita takut, bikin kita jadi terbawa, jadi cemas itu. Sebenarnya perasaan takut dan cemas itu kita terima saja, tapi kita cara ngeblok ininya gimana? Ya kita mulai untuk membatasi diri kita dari informasi-informasi tersebut gitu. Jadi bukan artinya kita menjadi tidak menerima informasi semua. Cuman kalau kita menerima informasi terlalu berlebihan, artinya kita jadi semakin eh, yang tadinya kita mau melakukan sesuatu, jadi pada akhirnya kita jadi tertahan oleh bloknya si takut ini gitu. Jadi tetap tetap menjaga eh, dari rasa takut itu, dari rasa cemas itu tetap selalu berusaha karena eh, kita pasti lepas gitu dari kondisi saat ini gitu. Aku juga udah melihat berita kayaknya udah ada sedikit perubahan gitu, udah mulai eh, benah-benah beres-beres itu dengan berita yang kemarin itu yang ada apa namanya uang itu sebanyak itu di media itu di mungkin ada mungkin nanti akan ada secercah eh, apa kita akan kembali lagi gitu perekonomian kita Iya, akan mulai membaik. stabil. Mm-mm. Amin, amin, Amin. amin. Jadi Mm-mm. kita harus melindungi diri kita juga dari rasa takut itu kan ketika harga-harga naik mulai membatasi diri untuk berbelanja sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan fisika. Lebih mindful lagi, lebih bertanya lagi kepada diri sendiri, ke diri kita sendiri, mana yang ingin kita, apa namanya, eh selalu bertanya sih Kak sama diri kita sendiri. Karena cuma diri kita sendirilah yang bisa mengontrol Iya. semuanya. Itu. Iya. Yes. Oke nih, makasih banget Kak Stella untuk Ya, tips-tipsnya dan ilmunya, sharingnya hari ini ya. ya sama-sama Kak. Sangat bermanfaat sekali dan juga jadi nambah insight kita nih, juga kita lebih hati-hati, bisa lebih jaga diri lagi dan kita lebih apa ya, untuk masukan buat kita berpikir lagi untuk penggunaan uang dan juga dari sisi budgeting, saving dan lain-lain gitu ya. Ya, Mm-mm. memulai lagi ya Kak ya, dicatat lagi harian pengeluaran hariannya, apakah sudah sesuai dengan budgeting yang udah kita buat. Jadi itu Mm-mm. sebenarnya sebagai kontrol kita sih. Jadi Iya, benar. sebagai sebagai warning sih, kontrol kalau misalnya eh, ada pola yang tidak sesuai dengan budgeting kita itu. Kenapa pencatatan harian itu penting dilakukan? Iya. Makanya itu penting banget ya Kak ya untuk nyatet walaupun nggak Ya, harus di buku, sekarang tuh di ya, handphone juga bisa ya, pun udah bisa. banyak aplikasi ya. Iya, ya, memudahkan juga gitu. Eh, kita nge-trackingnya
salahnya di mana gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai bagian dari ini sih, bagian kita mengkontrol diri kita sendiri gitu Iya, Kak. iya. Oke, Kak Sela. Terima kasih banget untuk sharingnya dan juga terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir di sharing session hari ini. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada sharing session lagi. Barangkali kita bisa lanjut untuk topik lain ya dengan Kak Sela lagi ya Kak ya. Atau mungkin juga topik lain dari konselor karirnya. Teman-teman bisa tetap hadir juga. Sebelum kita tutup, karena waktunya udah mau jam 9 ya. eh, kita foto bersama dulu yuk, teman-teman yang mungkin mau on cam boleh ya. Udah siap? Ada lagi kah yang mau open cam? Bentar. Oke, satu. Udah siap? Tunggu. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk kehadirannya dan keseruan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya selaku moderator untuk acara hari ini undur diri. Terima kasih untuk Kak Sela untuk sharing-sharing dan waktunya dan juga terima kasih untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di sharing session berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau untuk update langsung bisa langsung di grupnya konselor karir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kamel, Ya, Kanisri. terima kasih. Selamat malam. Malam. Di stop aja Kak ininya rekamannya. Iya, em, Eh, maaf Kak, ini lagi ngeloading ya. oh iya di Jadi kalau loading. yang mau live silakan ya Kak ya. Soalnya aku nungguin ini nih. Nah, Oh iya iya. heeh. Oke oke makasih banyak ya Kak Amel. Makasih ya Kak ya. Heeh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.